Nurul Yasmin Fauzia. 555121037. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Nurul Yasmin Fauzia. Di sini saya ingin menceritakan perkembangan dalam hidup saya, yaitu dari berenang. Dari saya belum bisa berenang sampai akhirnya alhamdulillah saya sudah bisa menguasai semua gaya dalam berenang. Saya mengikuti les renang itu di kelas 2 SD. Ayah saya yang memasukkan saya ke dalam les tersebut. Pertama kali diajarin yaitu caranya bernafas, karena sebelum kita memulai gaya pasti kita harus bisa bagaimana sih bernafas dengan benar di dalam air, gitu kan. Nah, setelah kita sudah bisa nih bernafas, diajarin yang benar tuh kayak gimana, lalu kita diajarin bagaimana caranya meluncur, kakinya tuh harus kayak gimana gitu. Pelatihnya itu nunjukin dulu, dia contohkan dulu, lalu setelah itu kita yang mencoba, kita yang try. Tapi pelatihnya nggak lepas gitu aja, pelatihnya masih megangin kita, masih yang ngeliatin kita gitu. Setelah kita sudah bisa, baru pelatihnya melepaskan kita mencoba, kita memberanikan diri untuk mencoba sendiri. Lalu setelah kita bisa meluncur, kita diajarin gimana caranya gaya bebas. Nah, di gaya bebas itu kan dari meluncur baru kita melakukan gaya. Nah, dari situ pelatihnya masih tetap megangin kita, karena kan kita menggunakan dua gitu, kayak meluncur sama si gaya bebas. Nah, setelah kita udah bisa, setelah kita berani, kita coba sendiri. Setelah kita sudah bisa, kita akan dipindahkan ke pelatih yang selanjutnya. Ibaratkan kita masih yang di bawah, terus kita masuk ke yang pertengahan. Di pertengahan kita ganti pelatih, kita diajarin lagi, kita diliatin lagi berenang kita tuh udah bener apa belum, gaya bebas yang kita tunjukin udah bener apa belum, kakinya udah bener apa belum. Kalau belum, itu kadang pelatihnya tuh ngajarin, kadang pelatihnya juga nyontohin atau ngegerakin kaki kita kayak gini nih yang bener kayak gini. Nah, kita coba lagi, pakai gaya lagi. Setelah kita sudah bisa, benar-benar bisa, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mencoba dan belajar gaya dada. Di gaya dada ini beda dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya. Di gaya dada ini pelatihnya hanya mencontohkan saja kepada si anak-anaknya gitu. Pelatihnya akan mencontohkan 2-5 kali. Setelah itu kita yang mencoba gitu. Kalaupun ada yang salah, pelatihnya hanya ngasih tahu. Juga terkadang dicontohin kok hasilnya tuh kayak gini, kan diajarin gitu. Itu buat belajar kayak gitu saya butuh waktu. Selanjutnya di kelas 4 SD, antara 4 sampai 3 SD, 3 sampai 4 SD deh. Saya udah lupa, di tahun 2011 saya mengikuti perlombaan pertama kali saya, pertandingan pertama kali saya, yaitu perlombaan di Krakatau Steel Open ketiga di 2011. Saya mengikuti 3 nomor pertandingan lomba, yaitu 50 meter gaya dada, 50 meter gaya bebas, dan 4 kali 50 meter gaya bebas. Di nomor pertandingan gaya 50 meter gaya bebas, saya mengalami kekalahan karena mungkin saya kurang cepat dan kurang gesit. Tetapi orang tua saya memberikan semangat saya. Kalau sebenarnya dengan kamu mencoba perlombaan di pertama kali gitu, maksudnya perlombaan pertama kali kamu, terus kamu bisa mencapai finish, itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa gitu. Terus kamu juga nggak boleh menyerah gitu. Kamu tuh hebat gitu. Dalam perlombaan pertama kali kamu punya keberanian gitu. Adanya motivasi yang diberikan oleh orang tua saya, sehingga saya nggak ngerasa kalau saya tuh gagal gitu.
Lalu di nomor pertandingan selanjutnya, di nomor pertandingan 50 meter gaya dada, saya mengalami kekalahan. Kurang cepatnya saya dalam berenang, karena menurut saya berenang 50 meter itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Karena dalam artian saya gak diajarin gitu berenang sepanjang 50 meter, paling cuman 10 sampai 20 meter. Nah, yang membuat saya semangat dan termotivasi adalah ketika di garis finish, mama saya sudah menunggu saya dan menyambut saya dengan bilang kalau gak apa-apa, yang kakak coba itu adalah sebuah pencapaian yang bagus. Dengan kakak dari start ke finish kakak sampai, itu tuh udah yang bagus, udah yang top lah, mantap, is the best. Itu yang membuat saya menjadi semangat dan memotivasi saya. Dan mama saya tuh bilang kayak, ada satu pertandingan kakak tunjukin kalau kakak juga bisa, kakak juga bisa membawa medali. Nah, di nomor pertandingan terakhir yang saya ikutin yaitu 4 kali 50 meter gaya bebas. Alhamdulillah saya mendapatkan juara, ya walaupun gak juara satu, tetapi untuk pertandingan pertama kali dalam hidup saya bisa membawa medali. Ini medali pertama saya yaitu juara 2 4 kali 50 meter gaya bebas estafet bersama 3 teman saya. Saya senang banget karena walaupun di 2 nomor pertandingan saya mengalami kekalahan, namun di nomor terakhir alhamdulillah saya bisa mendapatkan dan saya bisa membawa medali untuk diri saya, dan ini sebuah apresiasi yang luar biasa buat saya. Karena dari kegagalan-kegagalan yang saya dapat, akhirnya saya bisa mencapai suatu pencapaian yang saya harapkan dengan usaha dan tekad yang saya dapat dalam diri saya dan semangat dari kedua orang tua saya. Lalu saya mengikuti lomba O2SN tingkat kecamatan Kabupaten Serang. Saya mewakili SD saya. Sebenarnya tuh ada 3 kandidat yang disuruh mengikuti lomba tersebut. Namun kan dalam O2SN itu perwakilan sekolah dari masing-masing cabang olahraga. Dan pada akhirnya saya yang direkomendasi untuk mengikuti O2SN pada cabang olahraga. Nah, di sini saya ingin menunjukkan kepada kalian beberapa penghargaan yang saya dapat dari saya mengikuti lomba renang. Ini ada medali yang seperti saya tadi tunjukkan, juara 2 4 kali 50 meter gaya bebas. Lalu ini ada juara 1 gaya dada, dan yang terakhir ini ada juara 1 gaya bebas. Dengan adanya penghargaan-penghargaan yang saya dapat ini membuat saya semakin terus semangat untuk terus berlatih, untuk terus mencoba hal-hal yang baru. Lalu saya latihan renang sampai kelas 2 SMA. Pada kelas 2 SMA itu hanya saya yang di umur segitu masih les renang gitu. Karena teman-teman saya tuh udah banyak yang keluar les, dari ada yang dari kelas SD, ada yang kelas 6 SD, ada yang kelas A. Pada saat itu pelatih saya disuruh buat jadi pelatih di klub renang tersebut pada saat saya lulus SMA. Namun mungkin karena saya kuliah dan waktu juga nggak ada, saya tidak jadi pelatih klub renang tersebut. Karena kalau saya jadi pelatih renang, saya tidak bisa membagi waktu antara kuliah dan latihan. Karena kan kalau ngelatih itu dari jam 4
sore, sedangkan saya kuliah itu bisa sampai rumah tuh jam 4, jam 6. Jadi mungkin emang bukan jalan saya untuk menjadi patingan. Tapi dari pengalaman tersebut saya ngerasa saya mempunyai perubahan dalam hidup saya. Dari saya gak bisa renang sampai akhirnya saya bisa berenang. Dari saya tidak tahu gayanya berenang tuh kayak gimana, gaya bebas tuh kayak gimana, gaya dada tuh gimana, gaya punggung tuh gimana, gaya kupu-kupu itu gimana. Akhirnya saya bisa. Sampai akhirnya terkadang kalau di SMP, SMA teman saya ingin diajari renang, saya ngajari mereka. Renang tuh kayak gini, kaki kamu kayak gini, sinilah saya pegangin. Seperti itu. Jadi saya bersyukur saya juga bisa bermanfaat untuk semua orang, bisa bermanfaat untuk teman-teman saya, bisa ngajarin teman-teman saya ngerenang itu kayak gimana. Itu aja yang ingin saya sampaikan, itu aja sharing tentang pengalaman dalam hidup saya, tentang perkembangan dalam hidup saya. Semoga apa yang saya paparkan bisa menjadi motivasi untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.